Berarti dari kecil udah sering dapat vision begitu ya? Iya. Gambar. Lucunya lagi nih, gue tuh bisa yang kayak itu di astral projection, tapi gue bisa ngeliat nih di handphone gue tuh ada email gitu, ada email masuk. Gue tuh udah bisa buka dulu, gue udah baca. Pas gue bangun tidur, tapi itu masih tutup, tapi gue udah tahu isinya apa. Ini gue merinding banget loh. Ini bukan koko gue nggak sebijak gitu. Ya terus tiba-tiba gue tahu itu suara siapa. Dari ranjang gue bangun, gue ngeliat di depan pintu gue ada sosok Tuhan, ada sosok Yesus gitu. Gue nangis, gue cuman bisa berlutut. Itu gue ngerasain kasihnya dia bener luar biasa banget sih, luar biasa banget. Yang di sana sama yang di sini mirip nggak? Beda. Beda makhluk sih, makhluknya beda. Bedanya makhluk, beda. Maksudnya gimana? Jadi gini, tampilannya kalau gua tuh nggak bisa ngomong kayak misalnya, mungkin kan ada yang diklasifikasikan sebagai setan ya. Setan, banyak setan gitu kayak misalnya kayak. Ya orang kan taunya setan. Iya gitu setan kan. gitu kan, kun-kun, apalah kayak gitu ya si Om Wowo, Poci, itu semua kan setan gitu. Nah tapi kalau saat gua udah masuk ke dalam dunia astral, gua nggak bisa mengklasifikasikan mereka tuh setan gitu. Mereka tuh cuman gue bilang mereka tuh sosok mungkin entitas gitu ya. Mereka yang memang tinggal di dimensi itu. Cuman karena kita nggak kenal aja kita bilangnya setan. Jadi ya bentuknya beda-beda. Kalau misalnya yang di Indonesia gitu gue pernah ketemu ya ada sosok ibu-ibu pakai batik bahkan pakai baju batik gitu. Ada anak kecil juga gitu. Serem nggak? Nggak juga. Mostly yang gue ketemu saat gue astral mereka tuh diem. Mereka tuh kayak manekin. Bener-bener kayak manekin. Ucap gitu terus mereka diem. Mereka itu kan makanya suaranya itu kan kayak lewat batin kan. Cuman ya kayak lu bisa mendengarkan percakapan mereka itu di kepala kenceng banget. Ngobrolnya lewat batin gitu. Ngomongnya lewat batin. Gitu. Nah, kalau yang di Cina lucunya, gue pernah cerita juga sih, gue pernah cerita di Horror Talk. Jadi waktu itu satu winter di Cina itu kalau setiap pulang kuliah itu jam 12 tuh ada jam tidur siang. Iya. Lu harus tidur siang tuh. Lu di antara jam tidur siang sampai jam 3 itu lu nggak boleh berisik. Kalau berisik bisa diomelin sama tetangga-tetangga karena itu jamnya tidur siang, jamnya istirahat. Ya udah gue juga mulai terbiasa setelah pulang kuliah jam 12 kita biasa habis makan terus istirahat tidur. Gue tidur tuh pakai shawl karena kan lagi dingin. Gue sekamar sama 2 orang teman gue. Gue tidur di tengah. Jadi mereka 3 ranjang gitu. Tiba-tiba gue astral. Ya mereka 2 hilang dong. Di situ gue masih belum bisa gerak juga tuh. Tiba-tiba shawl gue ada yang narik. Shawl gue ketariknya kayak agak kecekek gitu kan. Ada yang manjat dong. Ada makhluk kecil 3 gitu, ada kecil 3 orang segede gini kayaknya nih. Wow. Mereka manjat sel gue kayak manjat gunung gitu, terus manjat ke badan gue. Mereka kayak ngomong, gue duluan gitu. Tapi kayak bahasanya mereka. Tapi gue ngerti karena kan memang bahasanya kan bahasa Chinese, bahasa roh, bahasa dunia roh gitu. Karena bahasanya pakai bahasa batin, jadi lu ngedenger kayak gitu. Nah gue juga di situ melihatnya kayak makhluknya bukan kayak makhluk ya nggak seserem itu, bukan kayak gimana gitu. Mereka kayak kurcaci, tapi bukan kurcaci yang kayak di film-film juga gitu. Mereka kayak bajunya kayak masih pakai baju berburu modelnya, kakek-kakek sih 3-nya ini, kayak gitu kecil. Kalau kata Bun, mereka peri, jenis peri. Bun masih visionnya masih ingat gak? Ingat, sebenarnya bisa gua gambar sih, belum gua gambar, tapi bisa gua gambar sosoknya, kakek-kakek kecil gitu. Yang di Cina kayak gitu. Oke. Nah, berarti ketika lu ketemu si kurcaci itu, terus dia narik-narik, tujuan mereka apa narik-narik itu? Mereka cuma mau naik ke badan gue nggak ngerti. Kan mereka kadang suka kelakuannya memang aneh gitu. Gue juga nggak ngerti ya, nggak tahu mereka mau ngapain gitu. Mereka cuma mau naik ke atas karena mereka kecil, mereka mungkin nggak bisa lompat. Akhirnya sial gue ditarik, mereka jadiin tali buat naik. Tapi ya langsung gue usir sih, mereka langsung pergi. Usirnya secara batin atau secara ngomong atau? Secara ngomong dengan bahasa mereka lah. Lu tau lah berarti? Ya bahasa, ya lu tau lah. Takutnya kalau di ini kan mengundang yang lain ya. Cuma lu ngerti kan maksudnya ya. Oke. Nah, apa hanya entitas itu aja yang lu lihat? Atau ada yang lain? Yang lainnya adalah gue ngedengar suara ini, kalau ini audible. Cewek nangis. Di asrama gue itu. Pas lagi malam-malam tuh kejadiannya subuh sekitar jam 3-an, gue ke toilet di Cina itu kan model toilet kering gitu ya, bahkan mereka tuh jorok itu nggak ada air gitu kan. Nah tapi kalau di tempat gue biasa gue sediain ember, tapi kan kalau mau nyalahin air pun kayak lu harus pakai shower mandi diisi ember gitu kan, karena nggak ada keran di deket situ lah gitu. Nah saat gue lagi buang air gitu ya, tiba-tiba gue ngedenger kayak suara keran dibuka kecil. Kan kalau suara keran dibuka kecil kan kayak
Ya udah gue pikir kayak, oh ini keran dibuka nih. Gue lihat keran gue nggak ada yang dibuka. Lama-lama itu suara ngungung-ngungung, ternyata suara cewek nangis. Suara cewek nangis, gue langsung kayak, aduh ini. Langsung berasa kayak, langsung di situ, nah gue langsung channeling sama dia kan. Gue ngedenger langsung channeling, gue langsung dapat itunya langsung. Ya itulah, mulai jadi kayak. So kalau kayak gitu lu bisa channeling terus Langsung ada visualnya. Oh visual aja. Gue langsung tahu visualnya, gue langsung dapat lokasinya di mana. Dan dia juga bisa jadi nyamperin gue juga. Karena kayak udah connect gitu Ya ya. connect. Kalau ibarat wifi connect gitu. Kayak gitu deh. Itu yang dua pengalaman horor di Cina sih. Sisanya sih nggak ada sih, kayaknya aman-aman aja. Dan misalkan ya apa ya, kalau di Indonesia kan kalau cewek kayaknya udah digeneralisasi tuh Miss K gitu ya. Ini juga mungkin kalau orang Indonesia lihat mah bentuknya Miss K kali. Oh bentuknya Miss K. Tapi sebenarnya mah ya cuman kayak arwah perempuan sedih gitu karena kayaknya bunuh diri juga sih itu di situ. Atau korban perang, gua nggak tahu deh. Cuman dia di situ sedih. Dan Bun waktu itu sempat terawang tempatnya, ternyata memang di asrama gua itu bekas bangsal. Oh, berarti Dan pernah ada wabah. lagi ngobrol begitu bisa nerawang sama Iya, masuk sana ya? bisa. Jadi gue juga bisa tahu kena, kan gue kan masih baru juga. Gue kadang suka nggak bisa nyari tahu ini spesifik di mana kan. Yang kemarin akhirnya tahu itu bun yang liatin. Nah, kalau tadi lu sendiri kan sempat mengatakan bahwa sebenarnya indigo itu kan nggak cuma ngeliat, banyak spesifikasi lain gitu. Yeah. Ya. Nah, setahu lu spesifikasi lainnya apa tuh? Jadi yang gue tahu indigo itu kan berdasarkan aura. Nah, tapi kan di klasifikasinya ada banyak. Jadi kayak yang paling terkenal itu yang interdimensi. Interdimensional itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan mata ketiga bilangnya. Itu tuh yang udah lebih bolong gitu. Yang dari kecil tuh udah ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu, udah makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, itu yang sering kita udah langsung menyimpulkan kalau indigo itu harus seperti itu. Ternyata ada lagi nih, ada indigo humanis yang lebih kayak mungkin dia bukan interdimensional, dia nggak ngeliat setan, tapi dia punya aura di indigo. Dia itu punya hati itu yang lebih ke sosial, lebih ngebantu orang. Itu humanis. Ada lagi indigo artis yang elemennya art. Nah, gue itu adalah indigo artis. Sama ada lagi satu indigo lagi, indigo konseptual kalau nggak salah. Dia itu yang model-model kayak arsitek gitu. Tapi ini nih, jadi yang paling jarang itu adalah artis sama konsep ini yang populasinya lebih dikit dibanding si yang interdimensional. Misal interdimensional mungkin di seluruh dunia itu mungkin ada 70% misal gitu ya. Nah, mungkin kalau yang artis cuma 20%, sedangkan yang kayak si konseptualnya cuma 10% gitu. Dikit gitu. Lu ada teman-teman lain yang lu kenal gak indigo artis juga? Sebenarnya kayak sepupu gue tuh, gua rasa dia artis juga. Dia indigo artis, tapi dia masih denial. Dan dia itu elemennya di musik. Jadi kayak kita tuh memang artis tapi di musik ya. Kalau artisnya lu artis musik, kayaknya kan di mana-mana. Oh iya. Gua artisnya di mana-mana nih. Jadi kayak makanya gua lagi nyari bagaimana gua lebih kayak harus kemana gitu. Gitu yang gua tahu. Tapi kayaknya mungkin sebenarnya banyak lagi sih. Jadi gini, kita tuh nggak bisa ngebatasin orang dengan kemampuan karena sebenarnya yang ngerti Tuhan ya. Iya. Yang memberi batasan kan yang tahu batasannya kan Tuhan ya. Betul. Tapi kadang-kadang manusia yang membatasi. Ini kan? manusia membatasi cuma buat bikin gampang aja ngomong kali ya, mau mempredikatkan orang itu, melabelkan indigo semua indigo gitu. Gitu. Nah, sebenarnya kan kayak nanti kalau misalnya besok lu ketemu Raina gitu ya. Iya. Dia beda lagi. Dia bukan indigo tapi dia punya kemampuan yang lain juga. Nah, itu kan ada nama-namanya tuh yang ada clairvoyant, ada apa-apa ada gitu. clairsentience ya. Kalau si Raina kayaknya ngomong kan iya. clairsentience sama clairrecognition sih ya. Iya, yang kayak itu gitu. mirip sama yang kemarin gua ajak temen gua Zilin yang tarot reader juga sama, dia clairsentience sama clairrecognition ya. Ya kan mereka kan sebenarnya kalau misalnya mau diklasifikasikan dia indigo apa bukan, mereka kan bukan gitu karena warnanya bukan warna indigo. Ya. Tapi kan kemampuannya mirip. Tapi kalau lu warnanya indigo. Gue juga campur sebenarnya, indigo. Nah, ini ada cerita seru nih. Jadi zaman gue kuliah pertama kali gue ke Jakarta, ini yang awal pertama kali gue tau gue indigo. Oke. Tapi akhirnya gue denial. Gue itu kan tinggal di Bogor, gue kerja di Jakarta, kerja di daerah Senayan. Nah, waktu itu suatu malam gue pulang dari kantor, ngejar bus, gue selalu naik bus di Lebak Bulus. Jadi gue ke Lebak Bulus, di situ udah ada bus yang khusus ke Bogor. Gue udah duduk, terus masih sore sih. Tiba-tiba ada satu cewek masuk. Dari dia naik bus, dia udah ngeliatin gue. Duduklah di sebelah gue. Kalau nggak salah ingat namanya Putri.
si Mbak Putri ini tiba-tiba nanya-nanya terus ke gue nih, ngajak ngobrol. Gak butuh waktu lama kita get along, bener mau ngomong nyambung. Tiba-tiba dia nanya, Mas dulu waktu kecil pernah ngerasain hal aneh-aneh gak sih gitu? Oh iya, emang kenapa? Kayak gimana Mbak? Maksudnya iya hal mistis gitu. Oh iya, sering sih kayak gitu-gitu. Iya Mas, soalnya Mas tuh indigo loh, tahu gak? Dia bilang gitu. Oh emang iya ya? Tapi kok saya nggak bisa ngelihat yang setan langsung? Dia bilang, oh ya indigo saya banyak macam Mas gitu. Tapi kalau saya ngelihat soalnya dari awal masuk saya ngelihat aura Mas indigo gitu, Mas saya datengin gitu, makanya ngobrol. Kalau si Putri ini dari keluarga dukun, dia keluarga emang keluarga dukun gitu. Terus gue dites gitu kan sama dia ngasih lihat foto pacarnya. Dia nanya, aku tuh ada rencana nikah nih sama si cowok ini. Menurut Mas bisa kejadian nggak di tahun ini gitu nikah? Ya udah, gue kan kayak, gue bukan peramal kali, gue juga nggak tahu gitu. Ya udah, gue cuma bilang, gue cuma berusaha kayak ngelihat fotonya, terus gue kira-kira dapat apa gitu ya. Yang ya gue sebutin aja, gue bilang sorry ya kalau salah, gue bilang. Tapi yang gue lihat sih kayaknya nggak tahun ini nih, gue bilang kayaknya nggak bisa tahun ini. Entah kenapa kayaknya rasanya nggak boleh lu tahun ini nikah. Ternyata jawabannya benar, karena di keluarga dia kakaknya baru nikah di tahun yang sama, jadi kan nggak boleh kan. Jadi kayak confirm memang sebenarnya dia bilang, Mas lu bisa dilatih loh gitu. Dari situ, sejak saat itu dia ngomong gitu, nah mulailah gue keindiguan gue makin parah. Tapi itu masih denial tuh pertama. Masih denial, gue masih kayak karena gue masih nggak tahu indigo itu apa. Gue pikir indigo itu sakit jiwa. Jadi gue nggak mau dicap indigo. Padahal kan sebenarnya dari dulu kecil udah punya kemampuan itu sebenarnya. Iya, tapi gue nggak tahu nama indigo. Oke. Gue nggak tahu, gue nggak baru kayak kaget aja gue dicap kayak gitu. Jadi gue denial, enggak, gue kayaknya itu bukan gue lah, enggak. Paling kan gue juga lagi kuat di gereja gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu tidak sejalan dengan agama gue gitu. Enggak, gue bukan anak ini, gue anak Tuhan gitu kan. Ya udah, jadi kayak tapi dari situ gue mulai makin bolong gitu, makin kelihatan ya. Makin kelihatan, makin digangguin, makin disamperin gitu. Malah makin parah setelah jadi disadarin kayak gitu, makin parah. Yang bener-bener digangguinnya sampai diterakin di kuping langsung loh. Wow. Waktu gue tinggal di Pluit itu gue diterakin di kuping langsung gitu tidur. Diterakin di kuping langsung, dikasih lihat ada yang ada diri di depan pintu gue nih, kurus, laki-laki, udah kayak tinggal tulang gitu, melayang-melayang gini. Terus ada ada yang kakek-kakek kecil juga, yang satu nggak kecil banget sih, ini lebih dari setengah meter lah. Ada yang kurus sama ada yang gendut, pengen ngedorongin gue di tangga. Ada yang nungguin di depan pintu gue, perutnya bolong. Digangguin udah separah itu gitu. Dan gue juga kan gue nggak tahu gue harus cerita sama siapa kan. Gue sampai bos gue pengen ngomong kayak gini, lu cari ke psikiater kayak ke dokter kayak cari obat. Lu cerita ke bos lu berarti? Karena gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur karena kan gue jadi tinggal di kantor. Jadi kantor itu berupa rumah, namanya kan industri gitu ya. Jadi di atas tempat tinggalnya, di bawah kantor. Gue nggak bisa tidur kalau belum ada matahari. Jadi malam mata gue terjaga terus. Sampai akhirnya tuh beberapa seminggu, hampir 2 minggu gue tidur harus pakai obat tidur. Nah ini nih yang menarik nih. Karena ada beberapa teman yang ngomong juga kalau indigo itu malam tuh pasti nggak bisa tidur. Berarti benar ya? Ya karena banyak gangguan gituannya kan gitu. Jadi sebenarnya kan kalau makhluk-makhluk astral itu siang pun ada, cuman energinya nggak sekuat malam. Malam itu memang energi mereka makin kuat gitu. Dan kalau misalnya anak indigo itu kan frekuensinya kadang suka sama mereka. Atau kayak auranya mungkin kebaca sama mereka nih, bisa diajak komunikasi, ya langsung disamperin lah. Gua diganggu itu pas lagi bulan festival Ngasih Makan Setan. Bulan setan itu. Berarti itu yang bulan setan. Berarti kalau kita ngomongin adat di Chinese, bulan setan itu benar-benar bener. Gue ngerasain sendiri itu banyak yang lewat-lewat. Jadi banyak yang lewat-lewat ya ganggu lah semuanya kayak gitu. Gitu. Tapi ya setelah gue dari situ memang waktu itu kan memang belum ada yang bisa mengarahkan kan. Gue juga nggak tahu harus gimana gitu. Jadi gue juga berdoa Tuhan please angkat ini gift. Angkat ini kemampuan, gue nggak tahu buat apa, kalau misalnya ini ujung ngeganggu gue buat apa gitu. Ya udah dari situ sempet kayak gue nggak terlalu banyak keganggu gue mulai gue ngerasa kayak ya itunya udah mulai redup gitu. Ke indigoan gue udah nggak terlalu gimana, astral juga udah jarang-jarang gitu. Sampai akhirnya kemarin terakhir di Horror Talk itu yang akhirnya gue ketemu Buan, kayaknya memang udah harus ketemu berjodoh di sana. Gue mulai spiritual awaken lagi dan gue menerima kalau gue begini. Ya udah mulai deh kebuka lagi semuanya gitu. Jadi sebenarnya tuh jalan tuh udah disiapin ya? Udah siapin, cuman kan memang Tuhan juga tahu lu siap apa enggak gitu. Kalau misalnya memang belum siap ya lu Horror Talk itu gimana tuh? Kok bisa sampai ke sana, bisa sampai... Gara-gara kayak gini, jadi kan gue cuma ceritanya sama kayak yang gue ceritain tadi. Yang cerita tentang pengalaman gue di Cina, pengalaman gue waktu di Pluit yang gue diteriakin segala macam itu. Nah di situ kan di Horror Talk itu kan ada hostnya kan Billy kan, Billy hostnya, dan Billy itu bawa Bun sebagai co-host.
Nah, Bun kan yang nyatetin, misalnya gue cerita apa, dia catet, terus dia terawang, bener gak, misalnya kayak gini-gini. Nah, Bun cerita gitu, setelah cerita ya dia bilang ternyata gua itu ada yang ngejagain. Jadi gua tuh memang indigo. Dia bilang biasa kalau indigo itu memang datang sepaket sama ada yang ngejagain. Nah, gua tuh memang dari keluarga mama gua tuh ternyata memang turun-temurun tuh ada. Dan sebenarnya gua tahu, tapi gua denial aja gitu kayak enggak lah, mungkin gak turunnya nggak ke gua gitu. Padahal dari kecil udah kelihatan ciri-cirinya tuh udah jelas banget gitu, udah obvious. Dari situ ya udah gue ngobrol tuh di belakang layar lah, setelah acara itu gue ngobrol sama Bun. Ya, gue nanya juga, maksudnya kayak oh gitu ya, gue nyari tahu ya ternyata yang ngejagain gue juga sempat komunikasi sama Bun gitu, terus yang kayak gue dititipin juga ke dia gitu. Jadi ya that's why ya makanya kita bisa get along juga gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang ini gue nanyanya ke Bun juga gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ngerasa punya kemampuan ini tapi nggak tahu musik kemana, mungkin bisa mencari teman-teman yang lebih ngerti ya. Gue tinggal ngomong aja. Kalau menurut gue sih kalian berdoa aja, tinggal ngomong tuh semesta yang ketemuin sih. Oke. Gimana caranya pasti ntar kalian bakal ketemu sama kayak gitu. Sama ada aja yang bisa buat nuntun kalian di saat yang tepat ya. Percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya? Iya, in divine time, iya. Ya kan? Dia waktu bukan kita yang nentuin ya. Iya. Tapi waktu ada yang menentukan ya, kalau secara agama ya biasa waktu Tuhan ngomongnya begitu ya. Betul. Tapi dari ya semesta itu nggak akan diem, semesta pasti akan bantu ya. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau saya boleh saran juga boleh untuk jaga kata-kata juga ya, karena kata-kata kan kayak doa ya. Betul. Jadi kalau kayak teman-teman ya tadi cerita lagi depresi lagi apa, ketika kita tetap jaga kata-kata kita, tetap kita apa ya, minta sesuatu yang bagus, malah yang bagus itu akan datang justru ya. Jangan sendiri aja sih, sama kalau lagi depresi itu cari orang nih, ini cari orang lain nih. Cari teman buat ngobrol, Iya, buat ngobrol, cari buat teman apa? buat sharing Iya. gitu ya. Maksudnya at least cuman ketemu orang, cuman ngomong kayak gue bantuin doa gue kayak dalam kondisi lagi nggak baik nih gitu. Tanpa harus cerita. Tanpa harus cerita gitu. gitu. Itu ngebantu ngebantu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian butuh bisa punya temen yang bisa jadi tempat sampah, itu bakal lebih baik gitu. Karena sebenarnya yang kita perlukan saat depresi itu adalah berbagi Buang sampah, sampah, ya. buang sampahnya. Gitu. Nah, berarti pengalaman indigo lu dimulai dari horror talk gitu ya? Maksudnya yang dulu-dulu kan ya mungkin lu udah ada gitu ya, udah pernah asal, udah pernah apa, tapi kan nggak terlalu dalam dan masih sedikit-sedikit denial ya? Ya. Baru setelah horror talk itu ketemu sama Bun Sama Billy ya. baru mulai gitu ya? Soalnya gini, dulu kan gue nggak pernah ada, ibaratnya nggak ada praktisi ya. Maksudnya kayak gue nggak melakukan kegiatan-kegiatan bersama, nggak ada komunitas gitu yang buat gue latihan, ngasih pengetahuan ke gue. Jadi ya udah begitu-begitu aja. Tapi saat kayak maksudnya gue masuk horror talk, dan kebetulan gue ditarik buat ikutan timnya Billy di acara Indigo Talk Travel itu kan. Jadi mau nggak mau kan gue terjun langsung ke lapangan gitu. Gue benar-benar terjun penelusuran, gue bareng sama anak Indigo juga, ketemu beberapa anak Indigo, gue tethering sama mereka gitu. Akhirnya gue bisa ngerasain, oh ternyata gue bisa ya, ternyata beneran kayak gini, apa yang gue lihat ternyata bener ya gitu. Kan gue konfirmasi langsung kan, ada Putu sama ada Bun gitu. Nah Putu pun sebenarnya kalau dibilang bukan Indigo loh dia. Oh, oke. Sebutannya dia anak yang lain gitu, anak kristal atau anak apa gitu. Tapi ya sebenarnya fiturnya mirip. Sebenarnya kalau buat mengkotak-kotakan itu cuman kayak buat gua nggak tahu fungsinya, buat gampangin aja lah gitu. Semua disamaratakan semua indigo gitu. Padahal mah enggak. Ya, ya paling gampang ya misalkan indigo lu bisa ngeliat langsung dikatain dukun gitu kan ya. Betul. Kotakin gitu kan. Iya. Dan mungkin teman-teman ngerasa ya lucu, tapi bagi anak yang dikatain begitu mungkin ada bebannya loh. Iya, ada bebannya juga gitu. Jadi kayak misalnya belum tentu juga anak indigo itu bisa langsung lihat langsung gitu. Belum tentu yang kayak indigo konseptual gitu ya, dia bisa ngelihat hantu gitu, belum tentu juga. Indigo artis belum tentu juga bisa ngelihat hantu. Tapi kayak dikasih vision, dikasih sesuatu gitu. Cara ngeliatnya beda gitu, cara ngeliatnya beda. Terus yang kayak bisa juga kayak yang waktu ngobrol sama gue siapa yang ngomongin J.K. Rowling? Dia itu bukan gua. Bukan lu ya? Belum ngomong J.K. Rowling. Belum ngomong J.K. Rowling ya. Jadi si J.K. menurut gua ya, J.K. Rowling juga tuh dia semacam indigo artis. Oh, kayak dikasih vision, gambar. Makanya that's why ceritanya dia itu bisa se-real itu gitu. Dan langsung boom lagi. Iya, dia bisa bikin karya bisa kayak gitu karena dia bisa bikin kayak dunia sihir yang bener-bener menurut gua realistik banget gitu. Menurut gua sih dia kalau dia orang biasa nggak mungkin sih. Cuman kan bisa nggak kelihatan, kalau indigo artis nggak akan kelihatan. Cuman kelihatan kayak, oh dia kayak orang biasa, tapi kok bikin karyanya bagus ya gitu. Gila, ini gue langsung nge-link sama Raina. Raina ada sempat ngomong sama gue kalau dia itu punya skill namanya auto writing. Apa tuh? Jadi
dia tuh kayak ada yang bimbing dia buat ngerjain, misalkan kayak dia bikin tugas akhir tuh yang bantuin tuh yang sebelah ada sana yang tuh. Bisa dapet A dong. Besok gua akan bahas itu ya, Ya, lebih banyak ya. ya. Karena itu ketika gua ngomong dia ngomong ada apaan tuh auto writing gitu. Dia ngomong itu. Mungkin kayak begitu. Mungkin kayak si J.K. Rowling ini punya auto writing. Jadi yang bikinin cerita itu dari yang dunia sana, dia hanya cuma transfer ke sini. menerjemahkan, betul. Sama kayak mungkin ya, maaf ya, mungkin kayak lu tadi Iya, bikin lagu. Iya. Bisa jadi udah ada yang bikinin di sana. Iya. Terus lu ya udah gua kasih deh. Iya. Gitu kan. Kayak udah dikasih formatnya semua, dikasih ke gua, udah kayak di apa maksudnya di airdrop gitu ke gua. Ya kayak gitu, karena gue juga ngomong kayak ini kayaknya bukan gue yang bikin deh, karena kalau gue nggak mungkin gue bikin lagu bisa secepat ini cuma 10 menit sampai dapat lirik. Dan kayaknya kalau ngelihat gaya-gaya lu kan bukan gaya country ya, iya. Maksudnya begitu ya? Gitu. Tapi gue suka lagu country, tapi kayak ya udahlah gitu. Kayak gue ngerasa itu bukan gue gitu yang bikin. Kayak gitu. Nah dari lu ketemu Bun, dari lu ketemu Putu, dari lu akhirnya ikut yang travel itu, lu ngerasa gak lu punya kemampuan semakin meningkat atau? Ya tentunya ya. Kalau misalnya yang pasti gue makin peka lah. Kepekaan itu kan namanya lu main bareng. Jadi gini, anak indigo itu, ya kita ngomongin anak indigo lah ya. Iya. Anak indigo itu kalau ketemu sama anak indigo lain, udah pasti saling muatin. Tapi lu tahu gak, misalkan gue indigo nih, lu dari jauh ngeliat gue, tahu gak gue indigo juga? Kalau misalnya gue bisa ngeliat aura, gue mungkin bisa tahu. Oh. Tapi kalau misalnya gue nggak ngeliat aura, paling gue taunya gini, kayak gue kok bisa kenal lu kayaknya udah lama ya. Kok gue kayak kok kita kayak connected gitu kayak ya? connected banget, terus yang kayak, kok kayak gue cuma ngomong bentar doang, kayak gue kenal lu udah lama dan kayak udah tahu seluk beluk lu gitu. Gue tuh beberapa kali ketemu sama temen kayak gitu, dan ternyata memang mereka tuh indigo gitu. Mereka indigo, mereka punya kemampuan yang beda-beda. Setiap gue main sama anak indigo yang punya kemampuan itu, gue ngopi kemampuannya. Kayak tethering itu ya mungkin. Tethering. Gue main sama anak clairvoyant, misalnya gue juga bertahu misalnya dia tuh clairvoyant gitu ya, dia bisa ngelihat sering banget dapat visual buat yang kayak apa yang akan terjadi. Gak butuh waktu lama, gue malamnya bisa dapat juga kayak gitu. Jadi apalagi kayak maksudnya kayak gue mungkin masih baru ya, jadi kayak masih yang jadi kayak spons ya, iya, spons nyerap semua ya. Jadi kalau misalnya kayak sama Bun sama Putu juga kan waktu penelusuran mungkin mereka udah bikin radar gitu, mereka buka radar ke sana sini buat ngecek dulu buat gitu ngecek, ya. gitu. Nah gue ngikut tuh, tapi ngikutnya gue random, tung mungkin gue dapetnya. Karena biasanya di dalam penelusuran ini gue itu dibilang prematur. Gue dapat visualnya itu ngaconya tuh nggak di tempat yang tepat gitu, kayak suka dapat duluan. Jadi kayak misalnya pas lagi mau berangkat gue udah lihat nih. Bakal ini gitu ya. Waktu Billy, misalnya waktu gue ingat Billy tuh baru ngechat gue gitu, baru ngajakin, lu mau gak nih kita lagi ada rencana mau pergi ke Bandung, mau ada ini, mau ikutan gak gitu. Gitu siangnya sendiri gue langsung dapat visual, gue udah langsung dapat visual makhluk yang di sono. Bahkan gue nggak tahu itu di mana. Cuman gue bilang gue udah dapat gambar nih, buat kayaknya bakal ketemu ada sosok ini nih, tapi nggak tahu di mana. Ternyata bener di hari keberapa di Bandung ke tempat itu, dan gue langsung gue lihat yang ini. Jadi pas di jalan tol juga gue udah lihat gitu. Terus yang pas nah sebelumnya kan gue nggak kayak gitu, tapi kan karena gue mungkin ada di sini ada ketemu ya. Karena ada Bun, ada Putu, mereka juga mungkin ini udah kuat. Naikin vibrasi lu juga. Iya, vibrasi gue ini, jadi gue narik energinya langsung dapat gitu. Terus kayak gue dapat ini nih, gue naik ke Putu, ngeliat gak kayak gini-gini. Iya ada bener kak yang kayak gini. Oh ya udah bener. Sering banget kita kayak sebelum masuk ke dalam pabrik, ada ini lo di dalam gini. Oh iya kak, ini tuh cewek gini. Oh iya bener, ketemu dalam. Jadi kalau misal kalian nonton vlognya Billy itu, kalian pasti bakal sering ngeliat yang kayak gini. Bun misalnya nyantar. Nih, ini nih yang dicari sama Tomku nih, yang ditungguin Tomku. Oh. Karena gue udah ngeliat duluan gitu sebelumnya. Jadi kayak gue udah ngomong, gue setiap kali gue berusaha gini deh, terserah mau dibilang halu, terserah mau dibilang apa, setiap kali gue ngeliat, lebih baik gue ngomong dulu. Urusan itu bener apa enggak, atau gue halu, belakangan aja. Jadi gue selalu ngomong. Dan itu mungkin juga jadi sarana latihan lu ya? Iya. Kayak ketika itu benar kan berarti kan validasinya benar gitu ya? Iya, kayak gitu. Ya mulailah menarikin visual, terus ngecek. Lu narikin visual dan lu gambar itu, lu pilih gak sih? Maksudnya pilih kisahnya lah atau pilih makhluk atau gimana? Kalau gua rada random. Tapi sebelum gua ngegambar, biasanya gua sama tim itu Bun biasanya udah kayak berkomunikasi dulu gitu ya. Maksudnya Bun yang bakal ngebatasin nih, misalnya kayak ini boleh digambar, ini nggak boleh digambar, ini boleh digambar. Ada yang nggak boleh digambar juga? Iya. Kalau ada yang sosok yang nggak bisa digambar nggak boleh digambar. Bun udah misalnya kayak nggak dapat izinnya. Oh, izin nggak bisa. Iya, pasti izin. Ini boleh gak digambar? Karena kan saat digambar bakal ada cerita yang disampaikan juga, ceritanya kenapa lah atau apa gitu.
bahwa si makhluk yang di sana itu mau nggak ceritanya disampaikan atau mau dikasih lihat nggak wujudnya. Ada nggak yang makhluk yang nggak mau digambar atau nggak diizinin gambar tapi lu tetap gambar tapi buat koleksi pribadi? Nggak ada, gue nggak mau lah. Masalahnya yang mau digambar aja nih ya, misalnya yang udah diizinin gambar tapi misalnya auranya jelek gitu ya, auranya negatif banget. Itu gue channeling terus ke bawah tiap malam gue balik lagi ke sana. Ketarik ke sana itu benar-benar setelah beres itu gue harus kayak dibersihin dulu sama bun-bun tuh, karena waktu itu pernah tuh ya abis yang dari satu tempat yang lumayan tuh makhluknya energinya jelek banget gitu. Sampai malam kebesokannya badan gue masih panas terus. Yang banteng itu bukan? Bukan yang banteng, yang ular. Oh, oke. Yang ular cewek. Itu gue masih connect terus tuh ke malamnya besokannya, karena setiap kali gue merem mata visualnya muncul lagi. Ternyata gue masih channeling, jadi masih belum di disconnect. Jadi mau harus di disconnect dulu gitu. Jadi ya apalagi yang nggak mau digambar, gue ngapain juga ngegambarnya aja gue mual. Oh, waktu lu ngegambar mual banget. Jadi gini, kalau misalnya cerita kayak proses ngegambarnya gitu ya. Kan gue saat gue ngegambar itu gue bukan cuma ngegambar, misalnya gini ya, kayak gue moto, cepret, oke gue ini fotonya udah, ya udah jadi foto, gue tinggal gambar. Nggak kayak gitu kan? Karena saat gue lagi ngegambar, gue harus fokus dan gue harus channeling sama makhluknya. Jadi kayak misalnya gini, gue ngegambar nih ya, ibarat nih tangan gue ini kayak energi ya, gue tuh pegang lu gini, baru gue ngegambar. Jadi gue bisa ngeliat bentuk lo. Jadi selama ini gue nyambung, gue bisa bentuk lo gitu. Tapi kalau ini gue nggak dapet. Berarti sebenarnya waktu gue gambar, lu juga ngeluarin energi buat nahan itu ya? Iya, capek makanya. Itu nguras energi. Ya kalau sama ini kan yang dilihat di vlog kan, ya lu nyantai-nyantai aja gitu kan? Oh, ternyata enggak ya? Yang nyantai kalau misalnya arwahnya juga yang menyantai, itu nggak apa-apa. Itu mah masih oke lah gitu. Cuman memang yang kadang suka jadi dapet ceritanya sedih gitu. Kayak yang sosok nenek-nenek di Taman Maluku gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang serem, gue sih kayak sebisa mungkin, secepat mungkin sih, gue nggak mau lama-lama gitu. Enak banget, apalagi kalau ya ada yang misalnya gue kalau misalnya bikin di tempat di lokasi, ya udah karena makhluknya ada di sana gitu. Yang paling nggak enak tuh kalau misalnya gue gambar di rumah, gue ngegambar di rumah tapi gue harus ngegambar makhluk narik yang jauh, mana narik gitu di mana. Jadi kayak dateng lah makhluknya, suka dateng gitu. Gak enaknya kayak gitu sih, udah capek juga gitu. Tapi percaya nggak percaya, ngegambar kayak gitu gue cepet banget loh. Tangan kayak udah auto kadang suka gerak sendiri. Kalau udah channeling sama gitu gambar tuh cepet. Soalnya kayaknya kalau yang gua tahu selain lu kan ada salah satu praktisi yang sempat masuk TV itu kalau gambar kan ditutup matanya gitu kan. Gua ngefans banget sama dia. Kisolepati. Iya, itu real. Real. Dia menurut gua sih dia jago banget. Berarti itu mungkin salah satu indigo artis ya dia. Iya. Menurut gua dia gokil banget tuh, tutup mata. Gini, sebenarnya konsepnya adalah malah kayak saat kita buat ngelihat sosok mereka emang harus merem. Lu kalau melek ini nggak akan kelihatan. Oke, ngerti. Tapi waktu gambarnya kan lu kadang dia bukan pakai mata lahir lagi, udah mata batin. Jadi udah bisa ngeliat semua. Wow. Makanya dia nggak salah pilih warna kan? Iya. Lihat aja deh. Nggak salah pilih warna dan ya, maksudnya gua kan juga bukan gua bisa ya. Gua juga dulu kan belajar tentang gimana gambar, gimana cara bikin perbandingannya ya kan, terus ada proporsinya gimana. Ini kan layoutnya aja proporsi gitu. Ini layoutnya aja bagus gitu kan, bisa ada di mana. Itu dia gila ya. Gue ngefans sama Kisolepati. Udah dari dulu di zaman masih di pemburu hantu atau apa gitu ya. Iya, betul. Dulu kan di sana ya. Gue sangat terinspirasi sama dia sih buat gambar-gambar makhluk itu. That's why gue malam-malam kadang sama gambar makhluk gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi ya kalau lu tadi cerita, kita balik lagi ke cerita gara-gara learner sama dia ya. Bisa jadi satu. Yang kedua, mungkin nggak ya? Kalau indigo itu memang dari awal udah kayak diarahin dan minatnya tuh ke yang dunia begitu. Believe it or not, maksudnya jadi ketarik ke sana. Lu nontonin yang dari pembunuh hantu kan udah zaman dulu punya. Dan itu hanya di TV ya. Beda sama sekarang. Sekarang kan ada YouTube ya. Di TV. Terus mungkin dulu ada film-film horor yang zaman dulu buat nonton film horor kan nggak gampang, nggak semudah sekarang gitu kan. Itu mungkin udah menjadi apa ya? Udah menjadi salah satu tanda indigo atau salah satu tanda apa ya? Bisa jadi sih, ketertarikannya pasti arahnya ke dunia supranatural gitu. Karena kan memang ya berkecimpungnya pasti dia bakal kesini juga gitu. Menurut gue sih gitu, karena kan sebenarnya gue juga sempet nanya gitu sama anak-anak indigo gitu. Sebenarnya indigo itu punya tujuannya apa sih gitu? Kan selalu dibilang kan buat ngejaga keseimbangan kan, keseimbangan dunia gitu. Nah keseimbangan apa? Perdamaian ternyata kayak salah satunya perdamaian antara dunia sana sama dunia sini gitu. Jadi anak-anak itu kadang suka jadi jembatan. Gila, gue dari tadi lu cerita begini, yang keluar tuh bolak-balik tuh X-Men.
Oh iya. Jadi it's like you are, ya mohon maaf ya, Mutant. maksudnya Indigo ini kayak mutant gitu. Iya. Mutant yang memang disiapin, yang memang harus dilatih ya untuk menjaga keseimbangan itu. Iya, mungkin ya. Tapi ya mungkin menjaga keseimbangannya. Ya maksudnya kan itu kan versi Iya. film ya. Nggak Versi film bukan berarti gua ngatain lu Iya. mutant ya. Iya, enggak. Oke. Tiba-tiba kuat. Iya, dan itu kan maksudnya paling gampang kan kalau kita ngomong ya, Indigo sama dengan mutant. Nah, mutant itu kan banyak beda-beda Iya, tuh. betul. Ada Cyclops lah, Iya. ada si Mystic, ya kayak begitu itu kan Wolverine. beda-beda kan. Iya. Oke. Ya mungkin gitulah kalau bisa kita gambarin dari Gambar, film ya. iya, oke. Kira-kira bisa kayak gitu. Cuman ya semuanya pasti ada misinya sih. Dan pakai lu ketemu sama siapa ya ntar pasti udah diatur lah perjalanannya. Wow. Dan satu lagi, kalau udah ngomongin masalah kayak gini, supernaturalnya udah lintas agama. Jadi udah nggak bakal bisa ngebawa satu agama pun nggak bisa dibawa gitu. Udah nggak nyambung. Kita mungkin bukan ngomong supernatural ya, tapi lebih Spiritual, spiritual kali iya. ya, lebih enak ya. Iya. Ya jadi kita udah nggak bisa membatasi dengan agama, udah nggak bisa membatasi dengan salah satu kitab suci, iya, nggak bisa. tidak membatasi dengan salah satu ajaran aja, karena itu kayaknya udah, ya kalau kita ngomong agama, kitab suci dan ajaran itu mungkin hanya ya kalau misalkan ini satu slice pizza itu satu pizza yang bulat, satu pan pizza, nah itu cuma satu slice aja gitu ya. Betul. Jadi untuk bisa ngelihat itu secara whole, berarti mesti ada slice lain ya. Betul. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak kita mau masuk ke dalam dunia ini, pengen tahu tentang dunia spiritual kayak gini, tapi lu masih tetap apa ya? Masih tetap dikotakin sama agama. Satu agama gitu susah. ya. Itu nggak akan bisa sih, nggak akan bisa nyambung, nggak akan keterima juga. Pasti bentrok. Pasti ntar kayaknya, karena gue mengalami juga. Kan gue waktu awal itu juga gue ngerasa kayak, ini gimana ya sama agama gue kan kayaknya di agama gue nggak diajarin deh. Kayak begini-beginian, masa ada kayak gue ada yang ngejagain gue. Kan seharusnya ngejagain gue kan malaikat, yang ngejagain gue kan harusnya sosok Roh Kudus gitu kan. Kok ini kayak sosoknya bukan kayak gitu, malah dibilang kayak entah yang kayak itu HB lah, atau sosok penjaga gitu, atau apa guardian spirit gitu. Kan kayak kok gue cerita sama teman-teman gue di gereja juga semua ya, tapi untungnya teman-teman gue sih nggak ngejudge ya. Mereka cuma bilang, Tom, gue nggak bisa komen sih, karena itu bukan ranahnya gue dan gue nggak ngerti gitu. Daripada gue salah ngomong ya, gue nggak tahu. Gue nyari tahu juga sama, gue sempet nanya-nanya juga ke teman-teman yang, maksudnya anak Indigo yang mungkin yang seagama sama gue gitu. Salah satunya si Tasya Sihaan. Nah gue sempet nanya sama dia kan, ya gue juga bingung kayak, lu pernah ngerasa kayak ini gak sih? Maksudnya kayak bentrok itu nih, misalnya kayak masalah sama agama kita gitu kan, kita misalnya di agama kan nggak diajarin kayak gitu, terus tiba-tiba kayak tiba-tiba berkecimpung sama dunia beginian yang ada sosok-sosok kayak beginilah, begitulah, gitu-gitu gimana gitu. Dia bilang ya nggak bisa ngomongin bawa agama juga. Dia bilang terus yang memang di gereja dia juga bilang dia juga dijudge juga kok, tapi yang nggak pasti ada aja ngomong yang kayak gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi? Ya udah gitu. Dan maksudnya kalau yang gua tangkap sih akhirnya dia cerita mereka ini juga sebenarnya sosok-sosok ini adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Ya memang ditugasin Tuhan kan sebenarnya kan. Mereka juga punya misinya dari Tuhan. Mereka ngejagain kayak misalnya ngejagain gua, kayak maksudnya ngejagain anak-anak yang dikasih kelebihan itu. Ya ada tujuannya, mereka punya purpose, punya misinya. Karena kan kalau nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngebimbing, nanti ada yang ganggu siapa gitu kan. Misalkan kayak lu digangguin itu, kalau nggak ada yang jaga kan habis lu nya. Iya, ntar nggak bisa. Sebenarnya mereka tugasnya kan sebenarnya buat lebih ngingetin ke kita juga, buat ke jalan yang benar gitu, selalu ngingetin yang positif. Jadi kalau misal gue ngomong, misal kayak itu salah, itu dosa, itu sesat, lah yang ngingetin gue ini baik banget gitu, yang ini ngingetinnya selalu ke arah yang benar gitu. Nah, jadi kalau menurut lu sendiri nih, terlepas dari ajaran agama lah ya, terlepas dari ajaran agama, menurut lu reinkarnasi itu benar ada gak sih? Reinkarnasi.